Muhasabah itu tidak hanya mengkoreksi diri saja, tapi menghindarkan diri kita dari bisikan dan pujian iblis. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi, Fi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan hawa nafsu. Wa a'udzubika min syarri kulli dabba anta akhizun bi nasiyatiha. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tanganmu. Ada orang yang sengaja mengangkat-angkat kita, menyanjung-nyanjung kita, dipujinya kita, sehingga kita lupa diri dan menghancurkan semua amal-amal kita tadi. Nah, jadi itulah kita minta berlindung sama Allah dari makhluk-makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi wa'udzubika min syarri syaitani wasyirki inna rabbi ala siratal mustaqim. Lindungi aku ya Allah dari bisikan iblis dan bala tentaranya yang mengajak aku pada kejahatan dan kemaksiatan. Dan bimbinglah aku inna rabbi ala siratal mustaqim. Bimbing aku di jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Banyak orang yang bisikin iblis. Ya, udah gas terus, hajar saja. Yang penting kau dapat jabatan, yang penting kau punya kekuatan. Udah, soal yang lain itu belakangan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kata Nabi Muhammad SAW, wa iza ghadiba fatar. Dan engkau ketika mendapatkan musibah menjadi orang yang sabar. Maka bagaimana yang berikutnya yang terakhir kata Nabi, pakailah senjata kata Nabi yang pernah kuajarkan kepada kalian. Ad-du'a silahul mu'minin. Senjata yang termantap dan terpaten buat orang Indonesia adalah doa. Maka perbanyaklah doa. Makanya mohon maaf kita sedih ketika Masjidil Haram tutup lagi. Padahal sudah buka tanggal 1 November sampai tanggal 21 Desember kemarin. Tapi tutup lagi. Oktri menjadi salah satu orang yang beruntung. Alhamdulillah. Kita diundang. Ya, diundang sebagai duta untuk mengedukasi perjalanan umroh dan haji sistem new normal. Luar biasa Mbak. Itu yang tadi saya bilang. Doikul ma'isha. Sempit Mbak. Berangkat di swab, masukin dulu colok ke hidung, colok lagi hidung kiri kanan, masuk colokan mulut. Sampai di sana kita nggak bisa langsung berikhram. Kenapa? Karena wajib karantina 3 hari. Dan apabila kita positif di swab oleh mereka yang Saudi, padahal udah di swab di Indonesia nih. Negatif. Berangkatlah saya bawa 75 jamaah. Sampai di sana saya langsung dibawa ke hotel karantina 3 hari. Tidak boleh keluar kamar. CCTV ada di mana-mana dipasang. Persis di depan pintu kamar semua CCTV dipasang. Apabila salah satu di antara kami yang keluar dari kamar mau ke kamar temannya pun sendiri ketangkap dengan CCTV dan terbaca oleh rekaman Menteri Kesehatan di Saudi, kami dilakukan 2 hal. 1, dipenjara 2 tahun atau didenda sebanyak 50.000 real alias hampir 200 juta. Ini bagi sahabat-sahabat TVRI yang atau pencinta-pencinta TVRI yang hendak berangkat menuju umroh sistem new normal nanti atau haji sistem new normal. Sekarang alhamdulillah sudah ditingkatkan. Dulu dari umur 18 sampai umur 50. Berarti 49 yang boleh, 50 nggak boleh. Nah, sekarang udah ditingkatkan dari umur 18 sampai umur 55. Artinya yang umur 54 bisa masuk. Nah, umur yang 61 bagaimana Ustaz? Belum bisa berangkat. Ada nggak cara lain Ustaz? Ada, rubah KTP-nya. Jadi 16 terbalik. Nah, sampai di sana Mbak Evi, apa yang terjadi? Kami dimasukkan kamar hari Minggu nih, kejadiannya tanggal 22. Sampai di hari yang sama, malam jam 8. Berangkat jam 10 pagi waktu Indonesia, sampai sana jam 8 waktu Saudi. Kemudian kami jam 1 selesai sholat zuhur, di swab. Swabnya sistemnya antigen doang. Antigen itu kan sensitif. Ada sedikit virus, karena terdeteksi, ya kan? Apalagi imun kita menurun, ya kan? Daya tahan tubuh mengurang juga. Dimasukin swab. Wah, di situ saya ingat bahwa dokter Indonesia lembut-lembut. Ustadz kalau sakit merem, pejam mata, tarik nafas. Di sana nggak ada. Langsung ya? Saya nggak ada, langsung main hantam aja, sampai ke sini. Masya Allah. Tapi dengan melewati rangkaian semua itu tetap ya Ustadz, kita harus sabar. Sabar. Nah, betul. Jadi ketika kita melakukan itu dengan kesabaran, maka yang disampaikan oleh Nabi tadi, wa usrun fisidah, akan dibuat oleh Allah sampai sengsara. Bagi orang yang beriman, dia bersyukur, dia bersabar, insya Allah tidak merasakan kesengsaraan tersebut. Dia mengambil wa kullu syai'in bil hikmah, segala sesuatunya itu pasti ada hikmah di balik ini semua. Walaupun kami tidak bisa mencium Ka'bah, walaupun kami tidak bisa merapat kepada Ka'bah,
Paling tidak kami bersyukur sudah diundang di saat orang lain rindu, di saat orang lain pengen, di saat orang lain sudah membayar, namun umur mereka tidak mengizinkan untuk sampai di Baitullah. Karena ada batasan-batasan yang diterapkan Ya, dalam protokol era kesehatan new normal. tadi. Ustaz, tadi kita rangkum sedikit lagi nih, Ustaz. Jadi bagaimana cara kita menghindari maksiat? Pertama, rajin-rajin muhasabah. Ya, koreksi diri kita. Apakah selama ini kita ini sudah makin dekat dengan Allah? Apakah kita sudah baik dengan manusia? Jangan-jangan selama ini kita menyakiti hati manusia, dan jangan-jangan kita selama ini mendapatkan murkanya Allah. Nah, yang muhasabah yang pertama. Yang kedua, ya, jadilah orang yang cerdas. Ya, al-kayyisu man lam yunsi, menahan hawa nafsu. Orang beriman itu, kata Nabi, innal mu'minun wa iza sarra fa huwa sakara. Ketika diberikan oleh Allah nikmat, dia bersyukur. Wa iza darra, apabila diberikan oleh Allah kemudaratan, dia menjadi fa huwa sabara, menjadi orang yang sabar. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, cobaan, azab, dia sabar karena dia tahu bahwa ini adalah datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang terakhir, tubu ilallah bitaubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nabi saja, wallahi ana la astaghfiruka wa atubu ilaih illa mar'atan marra fi kulli yaumin wa laili. Demi Allah, aku taubat, aku istighfar, kulakukan itu 100 kali sehari semalam. Masya Allah. Ini seorang Betapa nabi luar yang biasa dan dikatakan dahsyatnya. maksum, yang sudah dipastikan masuk surga saja begitu ibadahnya. Dijamin masuk surga, diharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Apa yang terjadi? Nabi melakukan taubat 100 kali sehari semalam, istighfar 100 kali. Bahkan ketika ditanya sama Isa, "Maha yusalli ya Rasulullah?" Ini salat apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ini salat, ini istighfar li ummati hayyun ba'da mauti amanu bi lam yaroni. Untuk umatku yang beriman kepadaku padahal dia belum pernah duduk dan melihat bagaimana diriku. Itu yang luar biasanya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita penuh dengan dosa, yang penuh bergelimang maksiat, tidak melakukan taubat dan tidak beristighfar kepada Allah. Nah, yang terakhir, perbanyaklah doa silahul mukminin. Saya yakin andaikan seluruh kaum muslimin ini berdoa dengan doa yang baik, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah keberkahan. Tapi ada juga doa orang-orang mukmin yang mohon maaf meminta pandemi ini jadi panjang. Kenapa mereka jadi panjang? Karena supaya BLT-nya cair. Ya Allah, panjangkanlah pandemi ya Allah, agar BLT kami per 3 bulan cair ya Allah. Rupanya mereka yang hidup dari bantuan, hidup dari BLT. Maka kepada masyarakat yang mendapatkan BLT tetap berdoa supaya pandemi ini dihilangkan. Cepat hilang, Ustaz, ya, karena banyak pula yang hilang Betul. dengan adanya COVID-19 ini. Maka jadilah kita orang yang cerdas. Cerdas itu adalah menahan hawa nafsu dan kemudian perbanyak mengingat kematian. Artinya kalau orang sudah menahan hawa nafsu dan memperbanyak kematian, apa yang akan dia lakukan? Dia akan menjadikan dirinya saban hari, saban bulan, saban tahun menjadi orang yang semakin bertambah baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kemudian hari esok lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai bangkrut, Ustaz, ya. Ya, Lebih betul. jelek daripada hari sebelumnya. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal dan bangkrut. Ya, Ustaz, dulu kalau bicara tentang muhasabah ini dulu sempat viral nih di aplikasi di Play Store gitu, bahwasanya ada aplikasi muhasabah. Jadi kita catat nih amal kita nih yang baik apa, yang buruk apa. Nah, sebenarnya untuk kategori muhasabah yang kita bahas dalam kesempatan kali ini tuh bagaimana sih, Ustaz, kita sebenarnya melakukannya? Muhasabah yang terbaik itu adalah berhasil mengumpulkan dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, dan menjauhkan, mencari-cari kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang sudah kita kumpulkan. Karena kalau kita banyak mengingat-ingat kebaikan, kita akan menjadi orang yang ujub, akan menjadi orang yang sombong. Lihat, Namrud menjadi sombong karena banyaknya begitu bisikan tentang kebaikan-kebaikan dia. Firaun menjadi angkuh, sombong, congkak, dan takabur gara-gara terlalu banyak tukang-tukang sihirnya yang menjadikan dia mengingat-ingatkan tentang kebaikannya, sampai-sampai menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah, maka muhasabah yang berhasil ketika kita mampu mengingat dosa, mengingat kesalahan baik yang besar maupun kecil. Kita ambil dulu dari yang terkecil. Dosa dari mana? Dari lingkungan kita dulu, keluarga. Dosa kita kepada ibu, dosa kita kepada ayah. Lingkungan yang terdekat begitu. Terdekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Segera minta maaf. Ya kan? Karena sadar nggak sadar nih,
lidah kita pernah kurang ajar. Jangankan kita, Jurais saja yang mengabaikan panggilan ibunya karena mendahulukan kepentingan ibadah kepada Allah, padahal dia hanya salat sunnah. Iya kan? Iya. Jurais kata ibunya. Jurais. Dan didengar sama Jurais. Dia tetap ibadah salat. Ya Allah, aku mana yang harus kulakukan ini? Akhirnya Jurais memiliki keputusan untuk terus memenuhi panggilan Allah lewat salat sunnah. Apa yang terjadi? Ibunya berkata, Jurais, kau tidak akan pernah mengalami kematian sebelum kau mendapatkan fitnah dari seorang wanita penzina. Akhirnya kena kan Jurais. Datanglah seorang wanita menuntut kepada raja, aku sudah dizinai oleh Jurais. Mana buktinya? Ini anaknya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Jurais minta maaf kepada ibunya sebelum berangkat ke persidangan, ke tempat raja, bahwa dia mengatakan, aku pernah salah, Bu. Apa salahmu, hai Jurais? Ibu yang mungkin lupa. Aku pernah mengabaikan panggilan ibu, padahal aku saat itu sedang salat sunnah di tempat ibadahku, Bu. Langsung Jurais memeluk ibunya, dicium kakinya, dicium tangannya. Bu, saat ini aku mendapatkan azab sesuai dengan lisanmu, wahai ibu. Padahal ini bukan karena main game. Ya, betul. Ini ibadah nih. Masya Allah, luar Jadi biasa. tetap perlu meminta maaf untuk lingkungan yang terdekat. Terdekat. Apalagi lingkungan yang terbesar. Contoh, mana lingkungan daripada perusahaan kita. Atasan punya salah kepada bawahan, maka mintalah kepada bawahan. Jangan gengsi. Bawahan punya kesalahan kepada atasan, jangan pula kita tidak melakukan karena kita bawahan. Bisa-bisa nanti kita kehilangan pekerjaan. Tambah doikul maisyah. Doikul maisyah. Tambah gitu Ustaz ya. Masya Allah. Terus barulah kita meminta maaf kepada Allah. Ya, kalau kepada Allah saya yakin sebesar apapun kesalahan kita, satu cuman kebaikan kita. Yang Allah ingat yang satu kebaikan, bukan yang 10 kesalahan. Berbanding terbalik dengan manusia. Kalau kita punya kebaikan kepada manusia, 10 kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, satu cuman kesalahan kita. Yang diingat manusia bukan yang 10, tapi yang satu. Yang kesalahan ya. Yang dia congkel terus yang satu terus. Sampai kapan-kapan diungkit. Nah Ustadz, ini terkait dengan kesalahan kepada manusia ini juga. Katanya apakah ini benar Ustadz? Kalau misalnya kita tuh berbuat salah kepada manusia di dunia, belum sempat meminta maaf, apakah itu nanti menjadi dihisap juga? Oh benar. Kepada Allah. Sahabat pernah melihat Rasulullah menengadahkan kepalanya, kemudian Rasulullah menunduk dan menumpahkan air matanya. Bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang sedang kau alami ya Rasulullah? Tadi kau melihat ke atas kau senyum, terus kau nunduk kau nangis ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, tadi aku melihat ke atas karena Jibril memberikan kabar gembira bahwa ada 2 umatku yang sedang dihadapkan kepada Allah untuk disidang. Aku senang, umatku duluan yang dipilih, kata Nabi Muhammad. Lalu apa yang terjadi ya Rasulullah? Kemudian aku menunduk dan meneteskan air mata karena ternyata yang satunya sedang menuntut yang satunya. Ya Rab, si Fulan bin Fulan ini pernah menyakiti diriku ya Allah. Aku menuntut ya Allah, semua kebaikannya timpakan kepadaku ya Allah. Kata Allah, maaf, kebaikannya sudah habis karena terlalu banyak orang yang dia sakiti, karena terlalu banyak orang yang dizolimi. Apalagi semasa hidupnya dia memanfaatkan jabatannya untuk semena-mena. Apa yang terjadi? Kata orang tadi, kalau begitu ya Allah, timpakan semua dosaku kepadanya ya Allah. Tunggu sebentar, kata Allah. Allah lihatkan CCTV, nampaklah ada istana berlapis emas. Ya kan? Apa yang terjadi? Allah bertanya kepada si Fulan ini, Fulan, apa yang sudah kau lihat? Aku melihat istana berlapis emas. Lalu apa yang ada di benakmu? Punya siapa itu ya Allah? Apakah punya para nabimu? Tidak. Punya para para syuhadamu? Tidak. Para rasulmu? Tidak. Para orang-orang yang berbakti kepadamu dan orang tuanya? Tidak. Kalau tidak, buat siapa ya Allah? Buat umatku, hambaku yang mampu memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti dan menzaliminya. Maka subhanallah, luar biasa. Jadi inna ghurfati yuzahiru min batoniha wa batoniha min zahiruha. Sesungguhnya nanti di dalam surga itu ada istana berlapis emas, yang orang-orang di dalamnya bisa melihat keindahan dan keburukan yang ada di luar. Tapi orang-orang yang di luar tidak bisa melihat keindahan, tidak bisa melihat keburukan, yang hanya bisa mereka lihat adalah keindahan saja. Karena di dalam istana namanya berlapis emas lagi. Silau mata kita. Dan itu yang ditujukan untuk orang yang mau memaafkan. Memaafkan saudaranya. Ya, jadi memaafkan ini pun juga ada 2 kategori. Hal yang bisa kita maafkan adalah kesalahan yang mungkin dilakukan kepada diri kita. Tapi kesalahan yang dilakukan untuk agama kita itu mungkin tidak bisa dimaafkan. Nabi memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Tapi ketika agama Allah
dizolimin, Nabi tidak bisa memaafkan orang tersebut. Nah, begitu gambarannya. Begitu kategorinya, Ustaz. Ya, Nah, ini untuk seperti bagian itu. kita muhasabah kita, kalau kita berbuat salah segeralah meminta maaf. Betul. Ustaz. Nah, kapan kita melakukan muhasabah ini? Ini kalau kemarin kan momennya banyak orang pergantian tahun atau ulang tahun. Kapan? Ini yang salah selama ini. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wa kulla yaum wa kulla sahar wa kulla sana. Kalau bisa engkau muhasabah dirimu itu setiap hari. Yang pertama sebelum engkau tertidur, yang kedua setelah engkau bangun. Kita muhasabah diri sebelum tidur, ya Allah, apa yang kulakukan tadi salah enggak ya Allah? Seharian tuh masalahnya kan. Begitu seorang istri kepada suami, aku sudah bakti belum ya? Suami kepada istri itu juga, ya kan? Aku jahat enggak tadi ya, nyakitin tidak ya? Karena Rasulullah setiap sebelum tidur selalu minta maaf kepada Khadijah. Padahal Khadijah yang salah. Contoh, ketika Rasulullah pulang tengah malam dari dakwah, tertidur di teras. Khadijah buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Maafkan aku wahai ya Rasulullah, maafkan aku wahai kekasih Allah. Aku ketiduran menunggumu di sofa sehingga tidak mendengar panggilanmu dan salammu. Tidak, bukan engkau yang salah, aku yang salah. Karena pulang terlalu larut. Masya Allah. Coba bayangkan, Adam enggak kalau kayak gitu? Keluarga kira-kira bahagia tidak? Sakinah mawaddah warahmah. Apalagi sudah pandemi, saling cari-cari kesalahan. Kau ni tak tahu diri, datang lagi yang perempuan. Apa kurang aku? Semuanya aku lakukan di rumah ini. Aku capek, aku lelah, kau yang tak tahu. Akhirnya sudah pandemi, kemudian penghasilan berkurang, cekcok pula rumah tangga, sudahlah dekat dengan yang perceraian. Karena iblis masuk. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena Allah sudah menghinakan aku bersumpah untuk seret manusia dari jalan yang lurus. Iblis tidak sudi kita memuhasabah diri kita setiap hari. Dia akan membisikkan pujian sehingga membuat kita menjadi orang yang lupa diri. Nah, padahal muhasabah itu memang selayaknya dilakukan. Betul. Muhasabah itu tidak hanya mengkoreksi diri saja, tapi menghindarkan diri kita dari bisikan dan pujian iblis. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi Fi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan hawa nafsu. Wa a'udzubika min syarri kulli dabba anta akhizun bi nasyatiha. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tanganmu. Ada orang yang sengaja mengangkat-angkat kita, menyanjung-nyanjung kita, dipujinya kita, sehingga kita lupa diri dan menghancurkan semua amal-amal kita tadi. Nah, jadi itulah kita minta berlindung sama Allah dari makhluk-makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi wa'udzubika min syarri syaitani wasyirki inna rabbi ala siratal mustaqim. Lindungi aku ya Allah dari bisikan iblis dan bala tentaranya yang mengajak aku pada kejahatan dan kemaksiatan. Dan bimbinglah aku inna rabbi ala siratal mustaqim. Bimbing aku di jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Banyak orang yang bisikin iblis. Ya, udah gas terus, hajar saja. Yang penting kau dapat jabatan, yang penting kau punya kekuatan. Udah, soal yang lain itu belakangan.